Halo semuanya, nama saya Minca Lukianto. Pada hari ini saya akan menjelaskan penerapan teknologi DNA dalam forensik dan identifikasi. Latar belakangnya, forensik itu merupakan sebuah penerapan dari banyaknya ilmu pengetahuan untuk dapat digunakan membantu penegakan proses keadilan melalui proses penerapan ilmu atau sains. Tujuannya itu dapat memulihkan atau merecovery penganalisa, dapat mendeteksikan intensitas berbasis digital atau elektronik sedemikian rupa untuk menjadi alat bukti yang sah di pengadilan. Inti permasalahannya memiliki investasi kriminal yang khas kejahatan ada kan penyelidik. Kadang-kadang para informan forensik akan melakukan pengumpulan barang tersebut, kemudian mengeceknya kembali dan menganalisanya. Jika peristiwa tersebut bukan kematian tersendiri, melainkan ada campur tangan orang lain, ilmuwan forensik juga dapat membantu untuk bertanggungjawabkan siapa pelaku tersebut dari tindakan kejahatan tersebut. Hipotesanya, analisis DNA dalam bidang retoris mungkin merupakan teknik yang relatif baru yang berkembang pesat seiring dengan meningkatnya kualitas dan jumlah kesehatan selain digunakan dalam hubungan keluarga yang menentukan masalahnya. Bagaimanapun, kekuatan analisis DNA adalah menemukan orang dalam kasus ini. Pertanyaan penelitian saya yaitu bagaimanakah bermanfaatkan tes DNA oleh kepolisian untuk identifikasikan pelaku dan korban terorisme menurut hukum acara pidana di Indonesia. Tujuan penelitiannya saya memiliki dua, yaitu tujuan objektif dan tujuan subjektif. Tujuan objektifnya adalah pemanfaatan tes DNA oleh kepolisian untuk mengidentifikasikan korban kejadian menurut hukum acara pidana di Indonesia. Dan juga dapat mengetahui persamaan dan perbedaan regulasi pemanfaatan tes DNA oleh kepolisian identifikasi untuk mengidentifikasikan pelaku dan korban menurut hukum acara pidana di Indonesia juga. Tujuan subjektifnya adalah dapat memandang wawasan dan memperluas pemahaman itu sendiri mengenai pemanfaatan tes DNA dan regulasi tes DNA oleh kepolisian untuk mengidentifikasikan pelaku dan korban menurut hukum acara pidana di Indonesia. Tinjauan pustakanya, pemanfaatan tes DNA adalah dalam mengungkap pelaku tindak pidana terorisme merupakan langkah strategis yang mungkin dilakukan saat ini mengingat keautentikan alat bukti tes DNA itu sendiri. Kemudian yang kedua, begitu pula dalam proses selanjutnya. Di tingkatnya kejaksaan sampai pada akhirnya di pengadilan, penggunaan alat tes bukti DNA sangat digunakan sebagai alat bukti petunjuk bagaimana acuan hakim dalam memutus bersalah atau tidaknya terdakwa. Dan yang terakhir ini juga kalian juga dapat membacanya sendiri. Hasil datanya itu saya mendapatkan tabel berikut pada tahun 2005 hingga 2008 tentang penelitian masalah DNA di dalam forensik dari pihak forensik itu sendiri ya. Metodenya tes DNA yaitu yang pertama mengambil DNA dari salah satu organ tubuh manusia yang dalamnya terdapat sel yang masih hidup. Yang kedua, DNA yang telah diambil dicampur dengan bahan kimia, kemudian dicek-cek lagi sehingga dalam larutan tersebut tercampur antara protein, karbohidrat, lemak, DNA dan lainnya. Memisahkan yang terakhir itu juga dipisah-pisahkan ya bagian-bagian lainnya selain DNA dengan menggunakan larutan fenol. Hasil pembahasannya, pemanfaatan tes DNA dalam mengungkap pelaku tindak pidana pelaku merupakan langkah strategis yang mungkin dilakukan saat ini mengingat keautentikan alat bukti tes DNA itu sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP. Tentang alat bukti yang sah sebagai alat bukti petunjuk tentunya berdampak sangat signifikan dalam pengungkapan tes terorisme. Dalam kasus terorisme ya. Kemudian tes DNA dalam proses peradilan mencakup beberapa hal penting. Yang pertama yaitu identifikasi pelaku dalam proses penyidikan dan dalam pengembangan kasus. Yang kedua, mengungkap jaringan pelaku tindak pidana terorisme itu sendiri. Kesimpulannya, maka penerapan tes DNA dalam identifikasi forensik itu sendiri benar-benar membantu untuk mengetahui bahwa pelaku tersebut siapa dalam suatu kasus kejahatan. Pada kenyataan, penerapan uji sidik jari DNA dalam mengidentifikasikan retoris terbukti sangat efektif karena menunjukkan kepekaan dan akurasi yang tak terbayangkan sehingga akan memberikan kontribusi yang berharga bagi kepentingan penyelidikan kasus pidana dan musibah massal. Hal ini sering terjadi terkait prosedur pemeriksaan terhadap kontaminasi bersih karena dapat menurunkan tingkat keberanian jika digunakan sebagai bukti retoris di pengadilan. Nah, sekian ini dari saya, semua informasinya dan semua saya sumber mendapatkan dari sini. Semoga